baik. Pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu instrumen pembelajaran, bentuk-bentuknya, macam-macam tes-tesnya, analisanya, dan bagaimana menentukan evaluasi dari hasil pembelajaran itu. Apa itu instrumen pembelajaran? Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan atau ketercapaian kompetensi. Adapun bentuk-bentuk instrumen pembelajaran, yaitu dengan dua macam metode, tes objektif dan tes non-objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan dan atau memberikan jawaban singkat, dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Nah, namun dengan tes non-objektif itu adalah disebut juga dengan tes uraian, di mana tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pun macam-macam tes objektif, yaitu ada 4, ada pilihan ganda, ada dengan bentuk pilihan benar salah, ada dengan menjodohkan, dan ada dengan cara isian singkat. Nah, macam-macam tes non-objektif dengan cara tes uraian esai yang dijelaskan tersebut. Nah, bentuk tes uraian itu terbagi atas 2 macam. Yang pertama uraian terbatas, yang kedua uraian bebas. Di mana pada uraian terbatas ini peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Nah, untuk uraian bebas, peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri, bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, melakukan analisa instrumen pembelajaran itu dibagi menjadi 2. Ada analisis keseluruhan tes dan analisis butir soal, di mana analisis keseluruhan tes itu melakukan analisis validitas tes dan melakukan analisis reliabilitas tes. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis butir soal. Ada 4 macam analisis daya pembeda, analisis tingkat kesukaran, analisis pengecoh, dan analisis homogenitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang pertama dengan cara penentuan fokus. Ya, penentuan fokus itu di tahap awal kita harus menentukan fokus apa yang ingin dievaluasi, meliputi penggunaan metode, hasil yang dicapai, dan sebagainya, hingga bagaimana kontribusinya terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua, penyusunan desain evaluasi. Setelah melakukan fokus evaluasi, mulailah dengan melakukan perencanaan dan melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengumpulan informasi, di mana informasi didapat dari pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa sebelumnya. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Dari data yang terkumpul tadi, lakukanlah analisis dan interpretasi data terhadap yang kita cari. Selanjutnya, yang kelima itu ada pembuatan laporan. Yang keenam, pengelolaan evaluasi. Dan yang ketujuh, evaluasi untuk evaluasi. Di mana setelah berhasil menyusun evaluasi, lakukan evaluasi dari laporan evaluasi yang sudah dilakukan secara keseluruhan. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar. Bisa dilihat di layar. Oke, sekian video singkat, video pembelajaran terkait instrumen pembelajaran dan bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.